Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal syurutul jumu'ati utawi piro-piro syarate jumu'atan iku sitatun ono 6 syarat mengadakan jumu'atan ada 6. Antakuna suci ku yen toh ono apa kulluha sekabehane salat jumu'at ono iku fi waktu duhri ing dalam waktu duhur. Syarat pertama mengadakan jumu'atan harus sudah masuk waktu duhur. Mulai dari khotib naik mimbar itu sudah masuk waktu duhur. Maka kenapa masalah waktu ini para takmir harus teliti. Masih ada beberapa tempat yang mana di situ pakai jadwal abadi. Saya pernah menemukan langsung suatu desa, masih ikut kecamatan kota, itu selalu dimulai jam 12 kurang seperempat WIB. Ini kan tidak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena WIB ini selalu berubah-ubah. Saat ini masuk waktu zuhurnya jam 12 kurang 5. Kalau seandainya dimulai jam 12 kurang seperempat, berarti kan belum masuk. Maka tidak sah. Kalau seandainya dimulai setengah 12 tidak apa-apa masuk, karena WIB kadang setengah 12, kadang setengah 12 lebih 5, lebih 10, 12 kurang seperempat. Saat ini jam 12 kurang 5. Maka jika dimulai 12 kurang seperempat berarti kan kurang 10 menit. Padahal harusnya khotib ketika naik mimbar itu harus sudah masuk waktu zuhur. Maka tidak sah. Sehingga syaratnya harus semuanya itu sudah masuk waktu zuhur dimulai sejak khatib naik mimbar. Kemudian syarat yang kedua wa antuqama lan yentoh dan jumenengaken apa salat Jumat iku fi khittatil baladi ing dalem tapel batese negara, tapel batese desa. Artinya salat Jumat ini memang harus dilaksanakan di pertengahan kampung. Tidak bisa di situ masjidnya di tengah sawah, nong tengah hororo, ngentak-ngentak. Nah, orang desa itu pada datang ke situ, nggak bisa. Harus didirikan di tengah perkampungan. Artinya masjid atau yang tempat untuk Jumatan itu yang dekat penduduk, bukan ngungsi. Makanya di situ umpamanya ada masjid didirikan di tengah sawah, bukan di tengah perkampungan. Terus kemudian orang-orang kampung datang ke situ, tidak bisa. Itu syarat nomor 2. Syarat Jumatan nomor 3 wa antus sholalan dan solati lan yentoh dan solati opo sholat Jumat jamaatan hale berjamaah. Sholat Jumatan, sholat Jumat itu harus berjamaah, tidak bisa sholat sendirian. Itu pun juga kemarin ketika waktu COVID itu lucu, ada yang berfatwa di rumah sholat Jumat sendiri. Kalau sholat Id mungkin di situ perbedaan pendapat dan dalam arti sholat sunnah.
Tapi kalau sholat Jumat sendirian itu tidak ada. Karena saya juga mendengar fatwa sebuah pergerakan di situ berfatwa sholat Jumatan di rumah itu boleh bagi perempuan. Itu kan jelas fatwa menyalahi fatwanya para ulama. Jadi syaratnya Jumatan itu ya harus berjamaah, makanya niatnya itu kan ada tambahan. Kalau niat sholat 5 waktu itu kan minimal niat ingsun sholat fardu zuhur, niat ingsun sholat fardu asar, niat ingsun sholat fardu maghrib, niat ingsun sholat fardu isya, niat ingsun sholat fardu subuh. Tapi kalau sholat Jumat harus ada tambahan niat ingsun sholat fardu Jumat dari makmum, niat ingsun sholat fardu Jumat dari imam. Itu ketika takbiratul ihram niatnya seperti itu. Kalau tidak ada seperti itu nggak sah Jumatannya. Karena apa? Syaratnya harus berjamaah. Makanya di situ para ulama di dalam mazhab Syafi'i memberikan syarat. Niat di dalam sholat Jumat itu harus ada statusnya dia itu menjadi imam atau menjadi makmum. Jadi niatnya yang ketika takbiratul ihram niat ingsun sholat fardu Jumat jadi makmum, niat ingsun sholat fardu Jumat jadi imam. Itu kalau seandainya jadi imam. Terus kemudian syarat selanjutnya wa ayyakunu lan yentah ana sapa ahline salat Jumat, peserta salat Jumat iku arba'ina ana wong 40 ahroron kang merdeka alias bukan budak, zukuron tur lanang bukan wanita, artinya wanita tidak masuk kriteria di situ. Balighina kang balik kabeh, anak kecil tidak masuk. Mustautinina tur mustautin pomahan berdomisili. Jadi peserta 40 itu pertama statusnya orangnya itu merdeka. Gak jelas sekarang semua orang merdeka, gak ada budak. Yang kedua laki-laki. Walaupun wanita itu boleh ikut Jumatan tetapi tidak terhitung peserta sahnya Jumatan. Contoh dalam sebuah masjid di situ ada 39 orang laki-laki, terus ketambahan ada wanita 5 umpamanya. Maka di situ belum memenuhi syarat. Karena yang 5 wanita itu tidak bisa menjadi tambahnya syarat jumlah 40 itu. Maka syarat 40 itu 1 harus merdeka, 2 laki-laki. Yang ketiga syaratnya itu yang 40 itu harus balighina, balik. Anak-anak tidak masuk kriteria. Kalau pesertanya yang balik itu 39, terus yang 1 kok anak-anak, tidak masuk. Belum memenuhi syarat mengadakan Jumatan. Nah yang keempat ini termasuk syaratnya 40 peserta Jumatan itu mustautinina. Mustautin itu beda dengan mukim. Kalau mustautin bahasa sekarang ya domisili, berdomisili. Dia orang tempatan, bukan pendatang, bukan musafir, bukan mukim. Mukim itu orang yang berada di kawasan situ yang lebih dari 3 hari. Contoh saya umpamanya orang luar kota, datang ke Wangon seminggu, saya orang mukim. Kalau seandainya saya di situ seminggu, karena musafir itu statusnya maksimal kan 3 hari 3 malam. Berarti hari keempat itu saya sudah mukim. Sampai sebulan mukim. Sampai 2 bulan mukim. Sampai 3 bulan mungkin lebih itu mukim.
Kecuali kalau saya sudah memutuskan menjadi orang Wangon, domisili lah itu baru mustautin. Nah, syarat 40 orang itu harus yang mustautin. Makanya di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu kan tidak boleh syarat peserta Jumuatan itu adalah orang yang tidak berdomisili di situ. Sekolahan mengadakan Jumatan itu tidak memenuhi kriteria. Kantor-kantor kecuali di tempat tersebut memang dijadikan masjid jami dan pesertanya orang sekitar ada 40. Makanya yang pendatang itu hanya sebagai tambahan dan dia memang wajib Jumatan. Beda ya, orang wajib Jumatan dan syarat mengadakan Jumatan itu berbeda. Kita harus bisa membedakan mana syarat mengadakan Jumatan dan mana orang yang wajib Jumatan. Orang mukim itu wajib Jumatan. Kalau musafir enggak. Wajibnya sholat zuhur. Jumatan boleh, zuhur boleh kalau musafir. Tapi kalau orang mukim wajib Jumatan, tapi tidak bisa untuk menambah jumlah 40 itu. Karena yang masuk jumlah itu yang mustautin itu. Jadi antara mukim dan mustautin itu beda, statusnya berbeda. Jadi saya ulang, syarat 40 itu pesertanya harus satu merdeka, laki-laki, balik, dan mustautin, domisili. Terus gimana kalau seandainya ada orang yang mana di situ tempat domisilinya 2 tempat? Dia punya rumah di Wangon dan punya rumah di Dieng, katakanlah. Maka yang diambil adalah lebih banyak mana dia berada dan keperluan hariannya itu lebih banyak di mana. Kalau lebih banyak di bawah, di Banjar, berarti di situ dia yang dihitung mustautinnya adalah di bawah. Umpamanya seperti itu. Kemudian syarat mengadakan Jumatan lagi wa alla yasbiqaha lan yentoh orang disi ing Jumat wala tuqarinuha wala tuqarinaha lan arep yentoh orang barengi ing Jumat apa Jumatan kang liya fi tilkal baladi ing dalem mengkonolah negara ing dalem mengkonolah desa. Syarat mengadakan Jumatan lagi tidak ada Jumatan lain di situ yang mendahului atau yang bersamaan. Di sini tidak boleh dalam satu desa, satu dusun katakanlah kadus ya, berarti di sini itu 2 Jumatan. Harus 1 Jumatan. Kecuali ada pengecualian. Kecuali di situ memang ada 2 kelompok yang khilafiyah yang tidak bisa disatukan lagi. Atau di situ ada sebuah masjid yang mana sudah tidak muat dan tidak memungkinkan, terus kemudian di situ membuat tempat lain. Dan otomatis tempat yang kedua itu pun juga memenuhi kriteria mengadakan Jumatan. Umpamanya ada konflik, yang satu motor pokoknya Jumatannya itu harus aganya 2, yang satu aganya 1, terus gak iso gabung, itu bisa. Atau khilafiyah apapun, yang jelas di situ 2 pemahaman yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Tapi kalau seandainya sama, masih memungkinkan, tidak boleh membuat 2 Jumatan dalam satu qaryah, dalam satu dusun nih. Terus kemudian syaratnya lagi wa ayyataqaddamaha khutbatani. Lan yen toh disii dingini ing salat Jumat apa khutbatani khutbah loro. Salat Jumat
khutbahnya harus duluan, harus didahului dengan 2 khutbah. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, khusuful qamar, khusufus syamsi, sholat istisqa, itu sholatnya duluan baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah duluan baru sholat. Maka kenapa khotib ketika khutbah Jumat itu tidak diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena memang rangkaian Jumatannya belum selesai. Maka jika ada khotib khutbah Jumat, habis khutbah terus wassalamualaikum, berarti ya khotib sing kurang pengalaman ini, karena dia masih belum selesai menyelesaikan rangkaian Jumatan. Salamnya ya ketika sholat itu. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, pasti ada salam akhir, karena setelah khutbah tidak ada rangkaian lagi. Bedanya kan di situ. Jadi ada 6 syarat mengadakan Jumatan. Seluruh Jumatan, rangkaian Jumatan masuk waktu zuhur. Yang kedua, harus diadakan di tengah perkampungan penduduk desa. Artinya diadakan di tengah-tengah desa, di dekat desa. Nggak boleh di gurun pasir nong tengah oro-oro, terus orang kampung pada datang, nggak bisa. Yang ketiga, harus dengan berjamaah. Jumatan nggak bisa sendiri-sendiri. Kemudian pesertanya minimal jumlahnya 40, laki-laki, merdeka, balik, mustautin atau berdomisili. Tidak boleh ada Jumatan yang barengi atau mendahului, dan didahului 2 khutbah. Maka termasuk ketika di tempat pengungsian kan tidak bisa mau diadakan Jumatan, karena memang tidak memenuhi syarat mengadakan Jumatan di tempat pengungsian walaupun orang banyak. Lah terus gimana? Ya wajibnya sholat duhur, karena sholat Jumat itu sebenarnya gantinya sholat duhur. Sholat Jumat itu kan gantinya sholat duhur, bukan sholat duhur gantinya sholat Jumat, enggak. Makanya di situ ada syarat-syarat tertentu. Itulah 6 syarat mengadakan Jumatan. Ada pertanyaan? Untuk musafir itu ada syarat-syaratnya jamak itu enggak? Bukan jamak, qashar. Jaraknya itu 2 farsakh atau kilometer, ya 84-an kilometer, 82-84 kilometer, minimal 80 kilometer. Berarti kalau nggak sampai itu harus Jumatan gitu ya? Ini jamak apa Jumatan tadi yang ditanyakan? Kan ada musafir itu kan jamak Jumatan. Oh, tadi tak kira jamak. Iya, berarti kalau jamak kan ada syarat perjalanan. Enggak, ini kalau bab Jumatan, musafir itu kan tidak wajib Jumatan, yang wajib kan sholat duhur. Maka bagi musafir itu memilih mau Jumatan juga boleh, mau sholat duhur juga boleh, mau menjamak sholat Jumat dan asar juga boleh, mau menjamak duhur dan asar juga boleh. Tapi syaratnya bepergiannya itu sebelum terbit fajar pada hari Jumat. Nggih. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena memang hakikatnya orang bepergian hari Jumat itu kan makruh. Kecuali di situ ada darurat. Bahkan ada yang diharamkan bagi orang yang mengurangi jumlah Jumatan di kampungnya. Contoh, ada orang tinggal di sebuah desa, di situ pas hanya 40 orang saja. Kemudian dia itu otomatis kan menjadi syarat sahnya
mengadakan Jumatan di kampungnya. Nah, tiba-tiba dia meninggalkan kampungnya pergi yang tidak ada darurat sama sekali, maka dia berdosa. Karena menjadikan batalnya mengadakan Jumatan itu. Maka sebuah kampung, sebuah desa yang tidak memenuhi kriteria ini tadi, yang dilakukan apa? Ya sholat duhur berjamaah. Kalau toh seandainya mengadakan Jumatan, ya harus ada sholat i'adah, sholat duhur lagi secara berjamaah. Karena Jumatannya itu tadi belum memenuhi kriteria. Itu. Paham? Romando paham nggak? Malah, betul. Ada lagi dah. Khutbah Jumat itu wajib dua atau Dua terus duduk di antara dua sujud, khutbah dua khutbah. itu wajib, Itu syarat. Harus, kalau tidak dilakukan tidak sah khutbahnya. kan termasuk juga di dalam sholat id. Iya. Itu Syarat. Di dalam sholat id juga syarat. seandainya sholat kita di lapangan dan Iya. panitia tidak menyediakan kursi Iya. di belakang kita, Iya. berarti kan khotib tidak duduk di antara dua. Kalau seandainya tidak memungkinkan duduk, dia hanya berdiam sebentar di antara dua khutbah. Dodok ya juga tidak apa-apa. Contoh. Atau hanya berdiam saja, tidak masalah. Tidak ada kursi itu. Itu karena situasi kondisinya panitianya nggak mudah. Belum paham. Karena saya juga masih melihat banyak khutbah itu masih satu khutbah, nggak dua khutbah. Coba jenengan titeni. Banyak di sebuah daerah itu khutbah satu khutbah saja. Pernah itu kalau di daerah saya tergantung yang khotib ada yang dua ada yang satu khutbah, tapi ada yang dua khutbah, tapi yang dua khutbah itu karena tidak disediakan kursi maka dia tetap lanjut, tidak ada jeda mungkin. Harus ada jeda. Karena itu syarat. Kalau ada Jumat itu kan dua wajib apa? Sunnah. Adanya saja sunnah. Dua juga boleh, satu juga boleh. Enggak ada juga boleh. Ada yang pakai ma'asyiral itu kan? Nggih. Nggih. Boleh pakai ma'asyiral, boleh tidak. Karena ma'asyiral itu istilahnya iklan. Dan itu bukan bagian dari khutbah. Itu seperti orang pengumuman. Ngumumaken kepada peserta Jumatan. Ma'asyiral muslimin, kan itu. Wahai golongannya orang-orang Islam dan golongannya orang-orang iman. Kan itu. Apabila ada sebuah hadis, sebuah riwayat yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila kalian ngomong-ngomong dengan teman kalian, dengan kawan kalian, ketika itu khotib sedang khutbah, ngomongnya hanya diamlah, maka Jumatan kamu tidak ada gunanya, tidak ada faqat laghota, maka sungguh sia-sia. Itu sebenarnya hanya mengumumkan saja. Jadi belum masuk rangkaian khutbah, rangkaian Jumat. Ya bagi orang mungkin sebagian itu dikatakan bid'ah. Tapi kalau bagi saya ya tidak bid'ah, karena apa? Bukan nambah-nambahi dalam agama. Karena itu hanya sebuah pengumuman saja. Kecuali kalau itu ditambahi di dalam khutbah, nah itu tidak boleh. Itu kan rangkaiannya sebelum khutbah. Ada lagi? Nggih. Ada lagi kayaknya.
Ada yang mau ditanyakan, ampun. Ada lagi. Jadi khutbah itu yang dalil jelas khutbah. Dua khutbah itu kan Jumat. Tapi Idul Fitri, Idul Adha itu dikiaskan. Sebenarnya dikiaskan dan itu kesepakatan para ulama. Mulai zaman ulama salafus soleh yang tidak ada khutbah itu satu, itu tidak ada. Dan para a'immah, para imam madhab itu semua yang dua khutbah. Prakteknya sampai sekarang jenengan mau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ya dua khutbah. Tidak ada di sana khutbahnya satu, itu tidak ada. Bahkan ketika khutbah di Arafah itu juga dua khutbah, termasuk khutbah sholat istisqa, khutbah sholat gerhana matahari, gerhana bulan juga dua khutbah. Ada lagi. Jadi kalau di sekolah atau di kantor itu sebenarnya enggak memenuhi syarat ya? Belum memenuhi syarat untuk mengadakan Jumatan menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau tetap mengadakan, Ya belum memenuhi syaratan itu tadi, maka sholat zuhur. harus sholat. Sebenarnya kalau masih mendengar adzan masjid jami sekitar, ya wajib Jumatan di masjid jami sekitar itu. Maka jenengan kalau ke Pantura itu nggak ada kantor-kantor mengadakan Jumatan sendiri, mesti ikut Jumatan masjid jaminya orang kampung. Itu mesti. Ya kalau di kota-kota besar, di situ kan memang campuran. Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i tetap tidak memenuhi kriteria. Ada lagi? Gimana Mas? Anu syarat tempat Jumatan ada nggak Pak? Syarat tempat. Iya. Artinya masjidnya apakah harus sudah diwakafkan atau belum? Bagaimana? sih sebenarnya kalau statusnya sih enggak, selagi di situ memang masjid yang sudah dibuat untuk Jumatan masyarakat. Kan? Berarti untuk wakaf masjid sendiri itu tidak masalah. Tidak. Kalau misalkan masjid itu belum diwakafkan, belum jelas, itu Nggih. sudah digunakan untuk Jumatan atau sholat jamaah gitu. Nggih. Nggak ada Tempat lain. Kalau ada tempat lain, Enggak, artinya enggak ada tempat lain selain itu. Enggak, artinya di kampung itu hanya satu itu dong. iya. Tidak apa-apa. Karena kan tidak menjadi syarat masjid yang untuk Jumatan itu sudah diwakafkan, kan enggak. Asal pokoknya di situ ada sebuah tempat yang sudah disediakan dan ikhlas yang menyediakan, tidak masalah. Ada lagi? Kalau Jumatan di jalan raya, siang Di jalan raya. di jalan raya kan MUI, jangan demo ini kan. Mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab Syafi'i tidak sah. Yang demo itu orang mana? Kan itu. Statusnya kan itu, status peserta Jumatan itu siapa semua. Kalau statusnya itu mereka hanya nebeng orang yang menjadi pokok peserta Jumatan, tidak apa-apa. Makanya kan menjadi perdebatan ketika ada Jumatan di Monas. Ya kan menjadi perdebatan ketika itu. Ya antara pro kontra, karena memang kalau kita kan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, ya udah tidak memenuhi kriteria. Bagi orang yang belum tahu ya tidak masalah. Yang jelas intinya ayat Qur'annya jangan gerudal gadul, harus dimutolaah, dibaca dulu, disinauni kan sebelum khutbah, harusnya kan seperti itu, terutama yang Arab.
ada benarnya dari Allah, kekurangan kekeliruan, kemudahan saya mohon maaf. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.